Piye kabare, Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman. Sehat, alhamdulillah ya. Sekarang ini banyak berita-berita, diantaranya adalah kegiatan atau pekerjaan laundry. Laundry yang menurut saya itu pengusahanya ada yang muslim, ada juga yang non muslim, gitu kan. Nah, kita sebagai umat muslim, ketika kita tidak sempat untuk mencuci pakaian, maka kita harus, atau solusinya diantaranya kita adalah menyerahkan pakaian tersebut, meminta tolong kepada laundry tersebut. Nah, karena kita sebagai umat muslim, kita berharap pakaian kita itu juga harus selain bersih wangi juga harus suci, karena bukan cuma untuk dipakai saja, melainkan untuk juga dipakai untuk beribadah di antara sholat, yang mana sholat tersebut diantaranya salah satu syaratnya harus suci pakaian selain badan dan tempat. Yang mau saya tanyakan, bagaimana kalau kita sebagai pelanggan laundry, kita harus mencari laundry yang bagaimana supaya hasilnya tadi pakaian kita selain bersih dan wangi juga suci, maka kita bebas atau nyaman ketika kita pakai untuk salah satunya, yaitu diantaranya sholat 5 waktu. Ngoten, mohon diberikan paparan. Begini, sebenarnya sebelum kita ngomong nih soal laundry ya, masalah kesucian itu sendiri ini sebenarnya kan sangat-sangat penting, walaupun dalam prakteknya itu nuwun sewu masih banyak yang kurang peduli. Artinya tentang mensucikan pakaian ini, kalau memang itu orang-orang yang sudah nyantri istilahnya, biasanya sudah nyantri atau sudah memahami tentang ajaran masalah itu, biasanya memang punya kepedulian. Artinya mencuci itu bukan hanya yang penting bersih, yang penting wangi, tapi juga harus suci dari najis. Ini sebenarnya harus menjadi pola hidup, gaya hidup semua orang muslim, harusnya begitu. Ya. Karena ini fardu ain, ini mau nggak mau kebutuhan setiap hari bagi orang muslim, karena butuh sholat dan sebagainya. Lah cuman itu tadi, sekarang ini kemudian orang kadang sekeluarga suami istri berkarir, semuanya berkarir, atau mungkin faktor lain lah karena kerepotan dan sebagainya. Sekarang fenomena bahkan bukan hanya di kota, ada laundry, ada tempat jasa pencucian pakaian. Ini terus kadang menjadi keraguan bagi yang mau melaundry, konsumennya itu, kira-kira di sana, di tempat yang akan kita tuju untuk kita laundry itu kira-kira disucikan apa enggak? Pakaian disucikan apa? Kan biasanya kan begitu. Ya. Kalau dalam masalah ini ya seharusnya memang kita mencari tahu sebisa mungkin dengan cara yang sekira tidak sampai menyinggung perasaan. Ya entah mungkin tanya, mungkin di sana punya karyawan, coba mengorek karyawannya. Iya. Biasanya kalau karyawan tidak terlalu sensitif ya. Atau mungkin tanya ke tetangganya yang mungkin tahu prosesnya. Iya. Atau mungkin dengan cara apalah, mungkin ngobrol-ngobrol, pancingan obrolan yang halus dan sebagainya. Kalau bisa mencari informasi ya kita gali informasi dulu. Artinya memang langkah pertama yang perlu ya kita harus pilih-pilih. Kita kalau bisa memang ya harus pilih-pilih. Ya sama dengan kita mau mencari makanan yang halal itu kan ya kita harus tidak cuma asal pokoknya enak, pokoknya menarik terus kita konsumsi kan enggak. Kita harus punya kewajiban untuk mencari tahu halal atau tidak. Berusaha tidak menyinggung perasaan pengusahanya.
Cuman kalau sekira kita tahu orang pelaku usaha laundrynya itu memang orang yang misalkan sudah mengerti ya Sudah mengerti. tentang konsep syariat, tentang bersuci dan sebagainya, sudah ngerti, kita kenal orangnya, biasanya sehari-harinya juga biasa mensucikan pakaiannya dan sebagainya, insya Allah itu bisa menjadi indikator. Kita pakai sebagai sebagai penguat dugaan kita bahwa dia sudah mencucikannya dengan cara seperti itu, dengan cara syar'i. Berarti intinya kalau kita mau mencari laundry, kita harus mencari informasi bagaimana prakteknya ketika mencuci. Berarti ini berlaku juga ketika kita menjadi seorang pengusahanya, kita berarti juga harus menjaga bahwa konsumen kita itu butuh suci dan bukan hanya butuh bersih dan wangi saja, gitu. Iya, harusnya begitu. Iya. Sebagai orang yang dititipi atau dimintai tolong itu, otomatis kita akan mencucikan milik orang lain. Iya. Yang kita tahu mungkin akan dibuat juga untuk beribadah, untuk sholat dan sebagainya. Iya. Otomatis kalau kita dalam posisi sebagai pengusahanya yang punya laundry, itu berarti ya kalau konsumen kita jelas orang-orang muslim juga, kita punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengusahakan bagaimana pakaian konsumen ini menjadi suci. Bukan hanya menjadi bersih, menjadi suci. Beda kalau kita tahu misalkan kita di lingkungan yang non muslim, semua pelanggannya non muslim misalkan, mereka tidak peduli apakah suci atau tidak misalkan itu, ya kita ada kewajiban begitu, boleh-boleh saja, tetapi ada kewajiban. Tapi kalau kita tahu konsumennya muslim semua, ya harus diperhatikan itu sebagai pengusaha, karena ini tanggung jawab. Kalau misalkan sudah percaya, konsumennya percaya pada kita, kalau kita sucikan, ternyata kita sebagai pengusaha laundrynya tidak melakukan itu, ya nanti kalau ada tidak beresnya, ada dosanya bagian ya tanggung jawab kita, pengusaha, kecerobohan kita. Kalau misalkan konsumen kita non muslim, berarti terserah kita ya, tidak harus disucikan, tidak apa-apa. Karena memang tidak ada kewajiban, karena memang mereka juga mungkin tidak butuh suci. Yang penting bersih kan? Misalkan berarti manfaat dari obrolan kita itu ada dua manfaat. Ketika kita menjadi konsumen, kita harus pandai memilih dan memilah dengan cara mencari informasi, berusaha tidak menyinggung perusahaan pengusahanya. Atau itu tadi, kalau memang punya dugaan-dugaan kalau pelaku pengusaha laundrynya itu sudah mensucikan, itu cukup, tidak perlu kita harus sampai detail-detailnya. Misalkan memang lingkungannya lingkungan santri, orang-orangnya ya sudah rata-rata begitulah. Yang punya laundry juga sudah terbiasa hidup di lingkungan yang memang kalau optimis saja, maka ya cukup itu kita buat patokan, kita punya dugaan buat ini sudah disucikan. Tapi kalau memang kita di lingkungan yang mungkin ya nggak terlalu peduli, atau mungkin malah di lingkungan yang banyak orang non muslim, itu maka ya harus perlu dicari tahu dulu. Yang setidaknya kita kan sudah tahu karakter pengusahanya, memang kita simpulkan sendiri. Itu diantaranya manfaat untuk kalau kita sebagai konsumen. Kalau kita sebagai pengusahanya, kita juga harus mengetahui kebutuhan konsumennya, seperti itu ya. Tanggung jawab kita, sebagai pelaku usahanya. Ya, terima kasih Gus ya, untuk kesempatan waktunya ngobrol-ngobrol ini. Semoga aman, dapat kita ambil ilmunya dan bermanfaat bagi konsumen maupun pengusahanya. Ya udah, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.